Assalamualaikum. Bisa kita mulai? Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa ya, agak gasik biar selesainya gasik. Iya, Oke. nggak apa-apa, Pak. Siap, Mas Boni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, ala kulli hal, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukron kasiron bi khuturikum fi hadal waktu, fi hadal majlis. Awalan hayanah tati hadal majlis bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sore ini kita akan coba menggali bersama gitu terkait tema eksistensi Muhammadiyah dalam menghadapi tantangan, terutama di usia Muhammadiyah ya, yang memasuki abad kedua, atau sekarang 113 tahun pada 18 November nanti 2025. Untuk yang presentasi apa sudah ready? Sudah hadir? Miss Yuliana ya yang presentasi ya? Saya Pak, Yuli Pak. Oh iya, ya sudah langsung saja ya. Nanti Langsung diskusi saja. ya sekitar 3 sampai 6 pertanyaan, kemudian review dari saya. Monggo, Bu Yuli. Bener Pak. Siap. Ini jumbo kelas ya, ada 80 mahasiswa. Nah, Zoom-nya cukup. Ini bisa 300 kok. Bisa dilihat ya teman-teman semuanya ya. Pun, Bisa, Mbak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 Kemuhamadiyahan yang akan membahas tentang eksistensi Muhammadiyah di sebentar hilang di tengah tantangan zaman. Sebentar, Pak. Dimulai saja ya teman-teman untuk mempersingkat waktu ya. Eh, Anggota kelompok 2 ada Mbak Anissa Faroha, Mbak Anissa Fitriani, Aprianto Bagas, Arlika Kusuma, Atas Setiani, Boni Febrianto, Yogi Setiani, dan saya sendiri Yuliani. Dimulai saja untuk nanti topik pembahasannya. Yang pertama ada keyakinan Muhammadiyah, lalu ada nilai-nilai Muhammadiyah, ada budaya organisasi Muhammadiyah, dan yang terakhir ada sistem manajemen dan kepemimpinan Muhammadiyah. Untuk pendahuluannya, pertama, Muhammadiyah berdiri pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 18 November 1912 di Kauman, Kota Yogyakarta. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam modernis terbesar dan tertua di Indonesia yang masih eksis hingga hari ini. Muhammadiyah adalah organisasi Islam pribumi pertama yang mereformasi dan memperkenalkan sistem pendidikan Islam modern, tata kelola dan manajemen urusan keagamaan yang berlandasan pada prinsip akuntabilitas dan berorientasi pada dampak, serta mempelopori gerakan emansipasi perempuan Muslim. Muhammadiyah mengusung prinsip-prinsip Islam yang moderat, rasional, dan mengedepankan pemahaman terhadap ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis.
tanpa terikat oleh tradisi yang tidak bersumber langsung dari keduanya. Muhammadiyah berfokus pada beberapa bidang utama, antara lain yang pertama ada di bidang pendidikan, yaitu mengembangkan pendidikan dari tingkat dasar hingga tinggi, termasuk mendirikan sekolah-sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya. Yang kedua, ada di bidang kesehatan, mendirikan rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Ketiga, ada di bidang sosial dan dakwah, yaitu menyebarkan ajaran Islam yang moderat melalui kegiatan dakwah, pengajian, dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir ada di amal usaha. Berbagai usaha sosial yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Organisasi ini juga dikenal sebagai organisasi yang tidak terlibat dalam politik praktis. Meskipun secara ideologi memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial dan politik di Indonesia, selain itu, Muhammadiyah juga sangat memperhatikan gerakan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam, seperti dengan menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya. Lalu ada keyakinan Muhammadiyah. Ada keyakinan dasar Muhammadiyah tertuang dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau disebut MKC. Muhammadiyah meyakini bahwa Islam adalah agama yang sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dari sinilah muncul ideologi Islam berkemajuan yang menekankan keseimbangan antara kemurnian akidah dan kemajuan peradaban. Lanjut, ada ciri keyakinan Muhammadiyah, yaitu tauhid murni, menolak segala bentuk syirik dan bid'ah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum dan pedoman utama. Amar ma'ruf nahi munkar, aktif memperbaiki masyarakat. Islam sebagai rahmatan lil alamin, Islam harus membawa kebaikan universal. Lanjut, yang kedua ada nilai-nilai kemuhammadiyahan, yaitu ada nilai ketauhidan dan keikhlasan, nilai kemajuan atau berkemajuan, yakni berpikir terbuka dan progresif terhadap ilmu pengetahuan, nilai sosial dan kemanusiaan melalui semangat al-ma'un, nilai disiplin dan kerja keras, nilai kebangsaan dan ukhuwah. Lanjut, ada budaya organisasi Muhammadiyah, yaitu ada budaya organisasi Muhammadiyah terbentuk dari perpaduan nilai-nilai Islam dan tradisi rasional modern. Budaya ini menonjolkan budaya rasional dan ilmiah, budaya kolektif dan musyawarah, budaya disiplin dan amanah, budaya pelayanan sosial, service culture, dan budaya sederhana dan mandiri. Lalu ada sistem manajemen dan kepemimpinan Muhammadiyah. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi modern dengan sistem manajemen yang tertata dan kepemimpinan kolektif kolegial. Hal ini tercermin dalam satu, terstruktur organisasi berjenjang dari pusat hingga ranting. Dua, kepemimpinan kolektif, keputusan diambil bersama. Tiga, sistem kaderisasi melalui pelatihan seperti Akam, Arkom, dan Baitul Arham. Lalu ada 4, transparansi dan akuntabilitas. Lalu yang terakhir ada manajemen berbasis nilai dan profesionalisme. Lalu kesimpulannya ada di eksistensi Muhammadiyah di tengah tantangan zaman sangat ditentukan oleh kekuatan keyakinan, nilai budaya organisasi, dan sistem manajemen serta kepemimpinannya. Dengan seluruh aspek tersebut, Muhammadiyah bukan hanya bertahap, tetapi juga harus berperan sebagai pelopor perubahan sosial dan keagamaan menuju masyarakat Islam yang sebenar-benar. Lalu ini ada daftar pustak. Pak. Aplausnya Lalu. dong. Ayo Mas Boni berikan. Itu presentasi sedikit dari kelompok 2
Kurang lebihnya mohon maaf. Ini kita langsung ke tanya jawab. Mau apa, Pak? Jadi sesi diskusi ya 3 sampai 6 Oke. pertanyaan lah. Sampai Oke, baik, Pak. Monggo dimulai dari siapa? Ada yang ingin bertanya sebelumnya? Dibuka menjadi 2 sesi ya. Yang sesi pertama 3 orang penanya dan yang sesi kedua ada 3 orang bertanya juga. Monggo persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Di kolom chat itu sepertinya pilih. Oke, saya bacakan ya di kolom chat dari Mbak Eka Oktaviana dari kelompok 3. Sebutkan 2 budaya organisasi Muhammadiyah yang mencerminkan perpaduan nilai Islam dan tradisi rasional modern. Oke, kita tampung dulu ya Mbak ya. Baru 57 yang hadir Pak ini Pak. Jadi Oke. sepi mungkin. Izin bertanya, Mbak. Oh, nggih, Mbak, monggo Mbak. Izin saya Wahiliatul Lizana Hidayat, perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya, bagaimana Maaf Muhammadiyah Mbak, sebelumnya diulangi Mbak, namanya siapa Mbak? Hiliatul Lizana Hidayat, Mbak. Wakil dari kelompok 5. Ya tuh, nggih. Ya, Nggih. izin bertanya ya. Bagaimana Muhammadiyah memastikan regenerasi pemimpin dan kader yang memahami nilai dasar persyarikatannya, Mbak? Terima kasih. Nggih, sama-sama. Monggo dipersilakan satu lagi. Iya, Mbak. Nggih, kali Mbak Sinten. Saya Nurali Kurniadewi dari kelompok 8. Maaf Mbak, putus-putus namanya siapa Mbak? Nurlaili Kurniadewi, Mbak. Nurlaili. Oke. Saya dari Nggih. kelompok 8. Saya izin bertanya. Eh, sebutkan minimal 3 menurut kelompok Nggih. kalian tantangan zaman yang dihadapi Muhammadiyah menurut latar belakang makalah yang kalian buat. Oh ya, baik Mbak. Kita persiapkan dulu ya untuk semuanya jawabannya ya. Ayo kelompok 2, siapa yang berkenan untuk menjawab? Izin menjawab, Mbak. Nggih, monggo. Apri. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Prianto Bagas dari kelompok 2. Ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Eka Oktaviana dari kelompok 3. Tadi pertanyaannya, sebutkan 2 budaya organisasi Muhammadiyah yang mencerminkan perpaduan nilai Islam dan tradisi rasional modern.
Dua budaya tersebut adalah satu, budaya rasional dan ilmiah yang mendorong pemikiran terbuka dan progresif terhadap ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, budaya kolektif dan musyawarah yang mencerminkan prinsip syura atau musyawarah Islam dan sistem manajemen modern dalam pengambilan keputusan. Begitu Mbak Eka. Jadi bagaimana Mbak Eka bisa dipahami? Oke, Pak. Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Monggo siapa lagi? Selanjutnya saya mau menjawab ya yang tadi punya Mbak ya yang tadi yang sebutkan minimal Juliatul? 3 tantangan. Mbak Ya, siapa saya, tadi? Pak. Tak jawab dulu ya. Sebutkan minimal 3 tantangan yang zaman dihadapi Muhammadiyah tadi ya. Tantangan zaman yang dihadapi Muhammadiyah meliputi kolonialisme, modernisasi, globalisasi, era digital, dan disrupsi nilai moral. Bagaimana jawabannya? Monggo. Sudah jelas? Oke, Pak. Bagaimana? Ya, terima kasih Mbak. Monggo satu lagi kelompok 2 untuk menjawab pertanyaannya Mbak Hilyatul ya. Oke, Mbak. Ya, saya ada perwakilan dari kelompok 2, nggih. Ya, monggo Bu. Pertanyaannya tadi, Tanya masuk dengan sistem kepemimpinan kolektif kolegal dalam Muhammadiyah dan mengapa ini penting dalam menghadapi perubahan zaman. Jadi kepemimpinan kolektif kolegal itu berarti keputusan strategis diambil secara bersama-sama oleh pimpinan lembaga, bukan oleh satu individu sentral. Ini penting karena menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kesinambungan gerakan, serta mempermudah adaptasi karena tanggung jawab inovasi tidak tergantung pada satu orang. Oke, bagaimana Seperti Mbak itu, Mbak. Hilyatul? Ya, cukup, Mbak. Makasih. Ya, baik. Sesi Oke, 1 sama-sama. saya tutup nggih. Selanjutnya saya buka untuk sesi 2 untuk 3 orang penanya ya. Monggo siapa yang ingin bertanya? Ibu Happy? Siapa tahu yang bertanya Bu Happy? Saya mau bertanya nggih untuk Nggih. Teh Happy dari kelompok 4 mau bertanya, sebutkan minimal 3 tantangan zaman yang dihadapi Muhammadiyah menurut latar belakang makalah. Nggih, Ibu. Terima kasih. Kita tampung dulu ya Bu, pertanyaannya ya Bu. Ye. Mohon maaf, Ibu, itu sudah ditanyakan tadi sama Mbak Nurlaili. Nggih, Ibu, ternyata itu sudah ditanyakan Ibu. Ah, Apa mau Onggi, ulang lagi untuk jawabannya, Bu? Onggi, maaf, nggih. Anu baru bergabung, pangapunten, nggih. Oh, nggih, mboten napa-napa Ibu. Nggih.
Monggo yang lainnya, siapa tahu ada yang ingin bertanya lagi. Monggo Bapak Ibu semuanya. Pak Syarullah, siapa tahu yang bertanya. Bu Nurjana, Mbak Dwi Sevia. Ya, izin bertanya, Mbak. Monggo Pak. Ya, saya perkenalkan nama saya Muhammad Sarullah, perwakilan dari kelompok 4 ya. Izin bertanya, apa yang menjadi pondasi utama eksistensi Muhammadiyah di tengah berbagai tantangan zaman dari zaman kolonialisme hingga era digital seperti Gen Z sekarang itu, Mbak? Oh, baik Pak, saya tampung Izin bertanya, Mbak. Boleh Pak, monggo Pak. Saya Agung dari perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya, Mbak. Berdasarkan Pak. kesimpulan makalah, apa peran akhir Muhammadiyah di era modern selain hanya sekedar bertahan? Terima kasih. Bapak minta tolong diulangi kembali, jangan cepat-cepat. Oh iya, Berdasarkan makalah. berdasarkan makalah, apa peran akhir Muhammadiyah di era modern selain hanya sekedar bertahan? Terima kasih. Oke. Monggo satu orang penanya lagi. Ya, saya izin bertanya, Mbak Yuli. Ya Pak. Pak Adi. Iya, mohon maaf sebelumnya off cam. Monggo Pak, Anu, nggak apa-apa. bentar, Mbak. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Sudah, Ya, Mas. oke. Izin bertanya, Mbak. Apa yang menjadi fondasi utama eksistensi Muhammadiyah di tengah berbagai tantangan zaman dari kolonialisme hingga era digital ini? Coba minta tolong untuk diulangi Pak. Kayaknya tadi sudah ada yang sepertinya sama dengan Pak Syarullah, napa nggih? Oh, Pertanyaannya. oh pertanyaannya sama. Nggih Pak, monggo dicari yang lain dulu. Oke, sekedap. Tantangan apa saja Monggo yang kalau sekiranya pada Muhammadiyah masih ada hingga saat ini tantangan yang berarti bagi kemuhammadiyahan pada saat ini. Itu aja Mbak Yuli. tantangannya nggih. Oke. Oke.
Oke, sebentar kita rembukan dulu nggih untuk menjawab nggih. Izin menjawab pertanyaan dari Pak Sahrullah, Mbak. Nggih, monggo Bu. Tadi kan ditanyakan bahwa apa yang menjadi pondasi utama eksistensi Muhammadiyah di tengah berbagai tantangan zaman dari kolonisme eksistensi Muhammadiyah, Ya, yaitu betul. pondasi utama eksistensi Muhammadiyah adalah pegangan pada keyakinan tauhid dan nilai-nilai Islam yang berkemajuan, yang didukung oleh semangat tajdid atau pembaharuan, serta budaya organisasi dan sistem kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan. Begitu, Pak. Apa bisa diterima? Oke, terima kasih Mbak Atta Stiani. Sama. Mbak, izin menjawab pertanyaan dari Mas Agung ya. Monggo Ibu dibantu menjawab. Berdasarkan kesimpulan makalah, apa peran akhir Muhammadiyah di era modern selain hanya sekedar bertahan? Selain bertahan, peran akhir Muhammadiyah adalah sebagai pelopor perubahan sosial dan keagamaan yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya melalui pengabdian nyata di berbagai sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial. Bagaimana Mas Agung? Terima kasih. Oh, terima kasih Mbak. Sudah jelas sekali. Oke, monggo yang bantu satu lagi siapa yang mau menjawab buat pertanyaannya Pak Adi. Tantangan yang berarti yang ada hingga saat ini bagi Muhammadiyah. Monggo teman-teman kelompok 2. Izin menjawab punya Mas Adi tadi nggih. Yang tantangan yang dihadapi Muhammadiyah sampai saat ini. Contohnya seperti tantangan eksternal, yaitu perkembangan teknologi dan media sosial, globalisasi dan multikulturalisme, tantangan sosial politik, radikalisasi dan ekstremisme, pemahaman agama di masyarakat, isu ekonomi dan kesenjangan sosial. Yang kedua, tantangan internal, yaitu kaderisasi dan regenerasi organisasi dan kepemimpinan, kualitas amal usaha Muhammadiyah atau AUM, tragedy of the common, kehilangan ciri khas pendidikan, adaptasi dakwah. Bagaimana Mas Adi? Oke, matur nuwun Mas Boni. Terima kasih Oke, atas penjelasannya. Oke, Mas. Sami-sami. Jadi baik semuanya pertanyaan semuanya sudah dijawab nggih sama kelompok 2. Untuk sesi tanya jawab saya tutup ya. Dan untuk mungkin mempersingkat waktu juga kita presentasi dari kelompok 2 kita akhiri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Saya saya berikan kembalikan ke aplaus lagi ya. dosen. Terima kasih Bu Yuliani, Terima kasih. luar biasa ya. Ya kalau ada yang ingin disampaikan, silakan langsung open your mic ya. Tidak perlu menunggu selesai. Ini masih ada yang masuk ya. Bentar, mute all.
Betul. Oke, tadi yang dipresentasikan sudah sangat baik ya. Pertanyaannya juga berbobot ya. Mas Boni itu berbobot. Jawaban saya kira sudah terjawab dengan baik. Pertama tadi kita bicara terkait keyakinan ya. Jadi ada keyakinan, nilai, budaya organisasi, dan sistem manajemen kepemimpinan. Nah, terkait keyakinan Muhammadiyah ini kita bisa mengacu kepada MKCH, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, yang merupakan keputusan Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo. Di MKCH itu ada 5 poin ini ya. Pertama tentang definisi ya, apa itu Muhammadiyah? Ya, bahwa Muhammadiyah ya, Muhammadiyah mendeklar dirinya dengan diksi gerakan ya, dalam anggaran dasar Muhammadiyah. Jadi bukan organisasi tapi gerakan ya. Gerakan Islam ya, artinya suatu gerakan yang berpegang pada nilai-nilai Islam. Ya, karena namanya gerakan, ya harus terus bergerak ya, bergerak melintasi zaman. Yaitu mungkin pemilihan diksi gerakan dibanding organisasi, ya, karena ada falsafah agar paguyuban ini ya, bukan paguyuban, komunitas ini terus bergerak ya. Gerakan Islam dakwah. Dakwah artinya mengajak ya. Gerakan Islam yang senantiasa mengajak amar ma'ruf nahi munkar ya, untuk berbuat kebaikan. Dan juga gerakan tajdid ya, atau gerakan pembaruan yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, apa tujuannya? Di anggaran dasar juga sudah disebutkan bahwa tujuan Muhammadiyah adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya, ini adalah tujuan ideal, tujuan yang entah kapan dicapainya, ya, namanya tujuan ideal. Artinya tujuan ini tidak seperti visi visi yang visi yang berkala ya, seperti visi 10 tahun, 5 tahun, tapi tujuan atau visi ideal Muhammadiyah ini adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bukan mewujudkan negara Islam, tapi masyarakat Islam ya. Suatu masyarakat yang walaupun di dalamnya bukan hanya orang Islam ya, beraneka ragam agama, tetapi masyarakat itu mengamalkan ya nilai-nilai universal yang ada dalam Islam ya. Ya seperti nilai keadilan, nilai kemanusiaan ya, yang universal yang tentu itu juga menjadi nilai-nilai agama yang lain. Itu poin pertama dari MKCH adalah menerangkan tentang definisi dan tujuan Muhammadiyah. Ya. Di googling banyak ya kalau pengen narasi yang lebih lengkap. Kemudian di poin yang kedua dari MKCH ini, saya tulis MKCH saja ya. MKCH Muhammadiyah. Kemudian yang kedua adalah disebutkan bahwa Islam itu sebagai hidayah, sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, ya lewat Al-Quran. Karena itulah keimanan kita kepada Al-Quran itu ya harus kita implementasikan dalam amal yang nyata. Ya. Bagaimana caranya? Ya, dengan membaca Al-Quran. Ya. Membaca tidak cukup Arabnya, tidak cukup
banyak-banyakan hafalan Arabnya atau banyak-banyakan hataman Arabnya. Tapi pernah nggak sih kita hatam Al-Quran terjemahnya, mempelajari tafsirnya? Karena mukjizat Al-Quran itu terletak pada kedudukannya sebagai hudalinas, sebagai petunjuk, hudalil mutakin, sebagai petunjuk bagi manusia dan orang yang bertakwa. Ya, analogi atau kiasnya sama seperti kita membeli mobil, membeli motor, kemudian ada buku petunjuknya, ya. Ya, agar mobil kita, motor kita, handphone kita, laptop kita ini baik, ya, ya harus dibaca petunjuknya. Sama sebenarnya analoginya, kiasnya dengan Allah menciptakan manusia, makhluknya, ada buku petunjuknya, ya. Itu yang namanya Al-Quran. Nah, inilah kenapa mayoritas negara yang di dalamnya adalah Muslim itu sekarang relatif tertinggal, ya, hampir di semua aspek, ya, baik pendidikan, kesehatan, apalagi teknologi itu, ya, ekonomi, ya, karena orientasinya ini tidak seimbang, ya, orientasinya ini lebih berat ke akhirat, ya. Nah, artinya kemudian kita memperlakukan Al-Quran, ya, lebih banyak berhenti membaca Al-Quran pada Arabnya. Ya memang berpahala ukhrawi. Tapi ketika kita tidak tahu isinya, tidak membaca isinya, ya kita tidak akan mendapatkan ilmu bagaimana hasanah fid dunya wal akhirah. Ya, ini sebagai hidayah dan rahmat ini agar kita hasanah, ya, agar kita baik, kehidupan kita baik di dunia dan di akhirat. Tidak bisa milih salah satunya, ya. Ora apa-apa nang akhirat aku sengsara, balik, ya. Ora apa-apa nang dunia aku sengsara, tapi nang akhirat aku bahagia. Ya, itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam, ya, seperti yang kita panjatkan setiap selesai sholat, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta kebaikan, kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat, ya, bukan hanya salah satunya. Nah, ketika kita hanya memilih salah satunya, ya kita tidak sesuai yang dikatakan dalam Al-Baqarah, ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai ummatan wasaton, ya. Umat tengahan, umat yang seimbang dalam mencari kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian di MKCH yang ketiga adalah arruju ila Al-Quran wa as-sunnah, ya. Tidak bermakna kembali kepada Al-Quran dan as-sunnah, ya. Kalau kembali berarti kita sebelumnya meninggalkan, tetapi menjadikan Al-Quran dan as-sunnah, ya, sebagai sumber pertama dan sumber utama kita dalam menjalankan organisasi, ya, dalam menjalankan kehidupan ini. Kalau kita percaya ini, ya, Al-Quran ini mukjizat, ya, nah, kita percayanya baru pada level hati, bibir, atau sudah pada level pengamalan. Kalau pada level pengalaman, ya seperti yang diajarkan Ahmad Dahlan misalnya, ya. Untuk belajar satu surah saja, Al-Ma'un, harus belajar sampai 3 bulan. Dalam arti apa? Tahu Arabnya, tahu terjemahnya, tahu tafsirnya, tapi sampai diamalkan. Al-Ma'un apa? Menyantuni anak yatim, ya. Menyantuni fakir miskin. Ini teologi pembebasan, ya, teologi kemanusiaan. Wa as-sunnah, ya. As-sunnah itu artinya kebiasaan, ya. Sunnah Rasul, ya, kebiasaan Rasul. Kebiasaan Rasul itu ada yang wajib diikuti dan ada yang tidak wajib diikuti, ya.
yang wajib diikuti dalam aspek akidah dan ibadah mahdoh. Yang tidak wajib dalam aspek muamalah duniawiyah. Ya, karena Nabi sendiri dalam ranah muamalah duniawiyah bersabda bahwa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu itu lebih tahu urusan duniamu, ya, seperti itu. Kemudian ruang lingkupnya, ya ini tadi akidah ibadah, ini masuk purifikasi ya, pemurnian. Ini nanti masuk tema tajdid. Akhlak dan muamalah dalam risalah Islam berkemajuan ini masuk dinamisasi atau modernisasi. Kemudian yang kelima, keyakinan Muhammadiyah dalam MKCHM adalah mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun, negeri yang baik. Negeri yang baik yang seperti apa? Yang aman, makmur, sejahtera, damai. Kira-kira Indonesia sudah atau masih jauh dari baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, beberapa pengamat ekonomi ini mengatakan Indonesia misalnya dibanding dengan Arab Saudi itu kekayaan alamnya jauh lebih banyak di Indonesia. Bahkan Prof. Mahfud MD itu pernah ya menyampaikan bahwa jika tambang di seluruh Indonesia itu dikelola secara profesional dan amanah, maka kita ini warga negara Indonesia setiap bulan dapat uang saku 20 juta. Bayangkan, setiap bulan 20 juta. Artinya berapa yang dikorupsi dan dicuri oleh negara asing. Ini kan gila ya. Dan inilah kemudian mengapa Muhammadiyah sedang menginisiasi untuk ikut mengelola tambang, walaupun sampai sekarang tidak. Karena dunia tambang ini juga medan dakwah. Ya walaupun newcomer di pertambangan, Muhammadiyah ingin memberi contoh ya. Tapi sampai saat ini belum terjun ke dunia tambang tadi ya. Ya masih dalam taraf pematangan. Ya tidak mau terburu-buru tanpa ilmu bekal yang cukup untuk masuk dunia tambang. Karena mafianya luar biasa ya di dunia tambang ini. Kemudian nilai ya. Nilai ini ada dalam risalah Islam berkemajuan ya. Ini kalau kita belajar AIK 3 ini kemuhammadiyahan itu sekarang ya sumber paling relevan terbaru itu adalah risalah Islam berkemajuan. Itu PDF-nya bisa di googling ya. Kalau mau ya nanti saya kirim ya. Pertama apa? Ada 5 karakter Islam berkemajuan. Yang pertama adalah al-mabni ala tauhid, ya. Berlandaskan tauhid. Kemudian ar-ruju ila Al-Quran dan As-Sunnah, tadi sudah ya. Yang ketiga, ihya al-ijtihad wa tajdid. Menghidupkan budaya ijtihad, ya. Budaya berpikir ya, budaya belajar lah istilahnya ya, belajar kolektif untuk memutuskan suatu persoalan. Wa ihya al tajdid ya, dan juga menghidupkan budaya tajdid. Gampangannya ya budaya inovasi ya. Yang keempat, tanmiyat al wasatiyah ya, mengembangkan Islam wasatiyah. Ini di sampingnya nanti ya. Dan yang kelima, dari karakteristik al-Islam at-taqaddum, Islam yang berkemajuan adalah al-tahqiq ar-rahmah lil alamin, ya, mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, pertama dari tanmiyat al-wasatiyah ini atau 7 sikap sosial wasatiyah, yang pertama adalah tegas dalam pendirian, luas dalam wawasan, dan luwes dalam sikap. Baik. Tegas dalam pendirian ya, artinya tegas dalam prinsip
ya. Artinya ketika kuat dalam prinsip maka dia tidak mudah untuk digoyah ya. Tidak akan ya korupsi ya, tidak akan melakukan penyelewengan karena tegas dalam dirinya. Kemudian luas dalam wawasan. Kita selain berusaha untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang setinggi mungkin, untuk meluaskan wawasan kita, kita juga harus punya budaya membaca ya. Ya, misalnya Bill Gates ya, ini yang foundernya Microsoft ya, dia punya habit ya sejak sekolah one week one book ya. Dia punya kebiasaan 1 minggu membaca 1 buku. Artinya apa? Dalam sebulan dia membaca 4 buku. Dalam setahun dia membaca 48 buku ya. Bagaimana dengan kita? Dalam setahun berapa buku yang kita baca ya? Ya kalau ini dianggap terlalu berat, seminggu 1 buku, ya ada cara lain. Misalnya dalam 9 Golden Habit itu diajarkan 1 hari 1 jam untuk membaca buku. Dari 24 jam yang kita punya, sisihkan 1 jam untuk menambah wawasan kita lewat membaca. Ya, dengan setiap hari 1 jam membaca, selain wawasan kita akan semakin bertambah, otak kita juga akan semakin landep, ya, akan semakin encer. Ya, seperti pisau, salah satu cara mengasah otak kita ya dengan membaca dan memahami apa yang kita baca. Ya, 1 day 1 hour ya, 1 hari 1 jam saja. Insya Allah akan terlihat perubahan yang luar biasa. Apalagi kalau seperti Bill Gates tadi ya, 1 minggu 1 buku, itu luar biasa ya. Nah, mau alasan apa kita susah ya, karena Bill Gates juga bukan orang pengangguran, beliau sangat sibuk seorang pemilik Microsoft Office. Tapi sampai sekarang budaya itu masih dijalankan. Dan ini juga salah satu indikasi kenapa kita relatif masih tertinggal ya, karena budaya membaca masih rendah. Apalagi ya, lebih naas lagi kita yang mengaku beriman kepada Al-Quran, perintah yang pertama turun ikro, membaca ya, bukan beribadah. Tapi yang mengamalkan malah orang lain ya, yang lebih mengamalkan. Ya ini muhasabah untuk kita semua ya, termasuk untuk saya ya. Belum bisa seperti Bill Gates. Ya. Kalau ingin mengejar ketertinggalan, ya harus seperti Bill Gates paling enggak atau lebih. Kita di bidang teknologi kesehatan terinfo kita ini tertinggal 20 tahun ya, daripada negara-negara yang sudah maju gitu ya. Yang sudah sangat maju. Kemudian juga luwes dalam sikap ya, ora kaku. Ya tentu luwes ini di luar koridor melanggar prinsip ya, melanggar sesuatu yang esensial, yang substantif. Ya harus luwes ya, luwes dalam sikap, dalam pergaulan. Kemudian yang kedua ya, menghargai perbedaan pandangan atau pendapat. Ya ini tadi disebutkan ya dalam diskusi tentang tantangan Muhammadiyah. Ya betul, tantangan yang relatif baru ya di era digital. Apalagi di era artificial intelligence, AI ya. Ya misalnya kita sekarang dihadapkan adanya ChatGPT gitu ya, atau Gemini atau whatever apapun itu sesuatu yang netral ya, bisa positif, bisa negatif, tergantung kita. Ya kalau ChatGPT kita jadikan bahan diskusi ya, bahan ngobrol ya, saat sendirian, bagus itu. Dan kita kejar
kalau apa tadi ChatGPT mengeluarkan pendapat atau jawaban, minta mana sumber rujukannya. Ya, kalau dia bisa memberikan dan cek kita googling misalnya di jurnal itu sesuai, nah, itu berarti benar ya. Artinya AI atau ChatGPT ini ya alat bantu ya. Ya, yang utama tetap otak kita ya. ChatGPT hanya bisa menjawab sesuatu yang sudah diposting di internet ya. Dan kita harus apa mengecek ya, melakukan verifikasi dari mana sumbernya, sumber pendapat ChatGPT ya, buku apa, terbitan mana. Ya, nanti kita bisa cek misalnya di Google Scholar seperti itu. Kemudian juga menolak pengkafiran terhadap sesama Muslim. Ini juga penting ya, karena kita lihat ada dari golongan saudara kita itu yang ketika berbeda pendapat langsung mengkafir-kafirkan. Nah, ya itu tidak benar ya. Selama masih ada syahadat di dalamnya, tidak ada hak untuk kita mengkafirkan sesama Muslim. Karena syariat itu sama, tetapi fikih sudah menjadi sunatullah tidak mungkin sama ya. Fikih pasti berbeda. Jangankan antar organisasi. Dalam satu organisasi saja, fikih antar individu itu berbeda. Nah, namun ketika menjadi keputusan organisasi, ya harus saminah wa ta'na. Tetapi di luar itu sebagai apa opini atau apa pendapat ya itu ya masih berbeda ya. Seperti juga terjadi di Muhammadiyah ya dalam beberapa hal. Kemudian ya memajukan dan menggembirakan masyarakat. Ya, ini kemudian realitas, memahami realitas sosial. Nah, ya itu penting ya. Dakwah harus paham realitas. Tidak bisa dipukul sama di setiap tempat ya. Ada teknik, ada caranya sendiri. Dan juga ada apa? Ya komunitasnya sendiri ya. Ya kenapa kemudian Muhammadiyah mendirikan Ortom ya, ada pemuda, ada NA, ada HW, ada Tapak Suci, kemudian ada LSBO, yaitu dalam rangka dakwah komunitas. Ya harus paham realitas. Ya nggak bisa bapak-bapak PP yang sudah baby boomer kemudian berdakwah ke apa IPM. Ya bisa berdakwah tapi sulit untuk masuk. Yang bisa memahami ya mereka yang seusia, yang misalnya sesama Gen Z atau Gen Alpha. Dan juga harus paham prioritas. Ya, kita yang sedang studi ya paham prioritas, menyusun skala prioritas, ya, sehingga tidak asal menghantam. Ya. Kemudian menghindari fanatisme berlebihan terhadap kelompok atau paham keagamaan tertentu. Ya, taklid buta. Dalam kita mengikuti, ya kita harus tahu keputusan itu sumbernya dari mana. Ya. Apapun organisasinya seperti itu, sumber rujukannya dari mana. Kemudian yang terakhir, ya ini sangat penting, memudahkan pelaksanaan ajaran agama. Sebenarnya dalam arti bahwa ya agama itu mudah ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin membebani seseorang di luar kemampuannya, itu nggak mungkin. Tidak ada secara substantif ibadah itu yang memberatkan. Haji ya manis tatoa ya, bagi mereka yang mampu. Sholat puasa ada ruksoh ya bagi mereka yang dalam perjalanan, sedang sakit atau bahkan sedang dalam kegiatan ya yang kemudian tidak bisa ditinggalkan ya. Seperti kegawat daruratan seperti itu. Ya, ada jamaah, ada qashar itu. Oke. Budaya organisasi Muhammadiyah bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah sudah. Ini untuk PPT sudah saya ini ya upload itu.
mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, ya ini sebagai tujuan atau visi ideal Muhammadiyah. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ijtihad dan tajdid sudah dibahas tadi, termasuk oleh kelompok mahasiswa. Islam berkemajuan, ya, tidak bermadzhab, artinya gerakan pencerahan. Tidak bermadzhab artinya tidak menganut satu imam, ya, tetapi melihat semua pendapat imam yang paling relevan, ya itu yang akan diambil pendapatnya. Jadi tidak kepada satu imam mazhab. Budaya keikhlasan, ya, ini langsung bahkan dicontohkan oleh sang pendiri. Ya inilah kalau saya melihat salah satu faktor keunggulan Muhammadiyah ini, ya di budaya keikhlasan yang langsung dicontohkan oleh sang pendiri dan juga para pemimpinnya. Kemudian ya muncul tagline ini, ya, hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Tapi boleh mencari hidup di amal usaha Muhammadiyah sesuai haknya. Nah, lain konteksnya. Kemudian ada jargon fastabiqul khairat, ya, berlomba dalam kebaikan dan sedikit bicara banyak bekerja. Ini budaya sedikit bicara banyak bekerja jika mulai dikritik, ya, oleh orang luar. Ya, Muhammadiyah walaupun sudah banyak bekerja juga harus banyak bicara, ya. Kalau nanti orang Muhammadiyah sedikit bicara, nanti yang banyak bicara malah orang-orang yang nggak benar seperti itu. Ini menarik juga, ya. Sistem manajemen, ya, kultur yang dibangun adalah kolektif kolegial, ya, musyawarah mufakat lah, ya, bahasa ke Indonesianya. Kemudian ada kebiasaan, ya, jangan meminta jabatan, namun ketika diberi amanah tidak boleh menolak, ya. Nanti siapa nih diberi amanah, ya, tidak boleh menolak, tapi juga jangan meminta. Ini sebenarnya sistem yang ini, ya, yang sudah terakulturasi budaya. Kemudian mekanisme pergantian pengurus Muhammadiyah bukan, ya, atau tidak untuk memilih ketua, tapi kita memilih formatur dulu, ya. Nah, kalau tingkat pusat minimal 13, milih formatur, 13 terbanyak, 13 dengan suara terbanyak, lalu 13 formatur ini bermusyawarah untuk memilih ketua. Nah, walaupun lazimnya yang akan terpilih, ya, dia yang akan menjadi ketua selama dia sanggup atau menerima, ya. Ini ada pertanyaan, ya. Oh, sudah. Siti Masrifah hadir. Oh ya, oke. Terima kasih, ya. Ini sudah lengkap, saya tadi cek hadir semua. Sudah saya input disimak. Kepemimpinan Muhammadiyah ditentukan oleh sistem, bukan oleh sinten. Ini Prof. Abdul Mukti, ya. Karena saat itu ya ini terutama dalam kasus tambang, ya. Statement ini muncul karena ada kasus tambang. Begitu dalam tubuh Muhammadiyah, ya ada dua opini, ya. Ada yang setuju Muhammadiyah ikut tambang, ada yang tidak setuju. Nah, kemudian muncul kata-kata ini dari Pak Abdul Mukti. Sistem di Muhammadiyah ditentukan oleh sistem atau oleh musyawarah, bukan oleh sinten, oleh siapa. Ya, ini, ya, beliau sedang menengahi, ya, menengahi perbedaan pendapat yang ada di Muhammadiyah. Ya, termasuk banyak hal, misalnya pendirian Bank Syariah, ya, kemudian kalender hijriah global tunggal, KHGT yang kemarin sempat launchingnya ditunda. Nah, kemudian keteladanan, ya, tidak menebar janji. Ini menurut Dahlan Rais. Nah, saya kira udah tadi ini, ya.
sudah saya singgung. Nah, ini last slide ya, slide terakhir. Ya ini eh, sebuah apresiasi dari pihak luar. Dari mana ini kita baca coba ya? Dari se-Asia Studies ya, yang mempublish 10 organisasi keagamaan terkaya di dunia. Dari 10 ini ya, Islam hanya satu ya, diwakili oleh Muhammadiyah yang berada di peringkat 4. Lainnya ya gereja semuanya. 1 gereja, 2 gereja juga, 3 dari Hindu ini ya. Keempat, alhamdulillah dari Islam lewat Muhammadiyah. 5 Katolik, 6 gereja juga, 7 gereja. Semuanya berarti yang dari 10 ini 8 dari gereja, 1 dari Islam dan 1 dari Hindu. Ya. Inilah kemudian Muhammadiyah disebut sebagai is the largest modern Islamic organization in the world. Ya. Organisasi Islam modern terbesar di dunia. Nah, terbesar bukan dari jumlah anggota, tapi dari kekayaan. Keunggulan tersebut, ya, keunggulan Muhammadiyah tersebut tentu karena ada etika, ada keteladanan, ya, ada uswah dan etos yang diyakini dan dipegang teguh oleh segenap pengikutnya. Ya, ada etika dan etos yang dipegang teguh. Karena kalau kita hanya sekedar bicara kemampuan intelektual, saya kira relatif tidak jauh ya. Tapi yang kuat adalah di sini. Ada etika, etos yang dipedomani ya selama satu apa? Saya kira itu barangkali ada yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Saya kira cukup ya. Terima kasih atas kehadirannya Bu Yuli dan kawan-kawan, atas presentasinya. Ada Bu Nurjanah. Nurjanah itu artinya apa? Cahaya surga. Wah, luar biasa. Waduh. Ada Bu Anissa Farohah ya, dan juga Bu Happy. Ini harusnya selalu happy ya, Bu Happy. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ibroh pelajaran ya, sehingga ya kita bisa juga eksis seperti Muhammadiyah. Dan mudah-mudahan Indonesia juga bisa eksis seperti Muhammadiyah. Ya, jadi negara keempat terkaya di dunia. Oke, hayana hati hadal majlis bikiroati hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri aplaus untuk diri sendiri. Oke, saya izin end meeting.